saya Ayu Kusumatias, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang triase. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian triase. Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya, kondisi atau kekuatan klien. Dalam triase, perawat atau dokter memiliki batasan waktu atau response time untuk mengkaji keadaan dan memberikan intervensi secepatnya, yaitu kurang dari 10 menit. Ya, perkenalkan, nama saya Davin Novianto, NIM P18011. Di sini saya akan menjelaskan tujuan triase. Tujuan triase sendiri adalah menentukan prioritas terhadap pemberian penanganan atau terapi. Prinsip triase sendiri adalah nyawa lebih penting, perbaiki kondisi hemodinamik atau status mental. Dapat juga diartikan triase adalah mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera, menetapkan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan, dan untuk memulai tindakan diagnostik atau terapi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cesa Sekar Maudani, NIM P18010 kelas P18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam triase. Macam-macam triase ada dua, yaitu single pasien triase dan routine multiple casualty triase. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu single pasien triase. Single pasien triase dilakukan pada satu pasien di fase pra-rumah sakit maupun fase rumah sakit di IGD. Dalam day-to-day emergency, pasien dikategorikan ke dalam pasien gawat darurat atau true emergency dan pasien bukan gawat darurat atau false emergency. Dasar dari cara triase ini adalah menanggulangi pasien yang dapat meninggal bila tidak dilakukan resusitasi segera. Ada 5 kategori single pasien triase. Yang pertama adalah resusitasi. Pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat dan mengancam nyawa, serta harus mendapatkan penanganan resusitasi segera. Yang kedua adalah emergen. Pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat karena dapat mengakibatkan kerusakan organ permanen dan pasien harus ditangani dalam waktu maksimal 10 menit. Yang ketiga adalah urgent. Pasien yang datang dengan keadaan gawat dengan keadaan darurat tidak gawat yang harus ditangani dalam waktu maksimal 30 menit. Yang selanjutnya adalah non-urgent. Pasien yang datang dalam kondisi tidak gawat, tidak darurat, dengan keluhan yang ringan hingga sedang, tetapi mempunyai kemungkinan atau dengan riwayat penyakit serius yang harus mendapatkan penanganan dalam waktu 60 menit. Yang kelima adalah false emergency. Pasien yang datang dalam kondisi tidak gawat dan tidak darurat dengan keluhan ringan dan tidak ada kemungkinan menderita penyakit atau memiliki riwayat penyakit yang serius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routine multiple casualty triase. Yang pertama ada simple triase and rapid treatment atau STAR. STAR dalam hospital preparedness for emergency and disaster. Sistem ini lebih ideal digunakan untuk kejadian korban massal seperti pada kondisi bencana alam yang memungkinkan para medis untuk memilah pasien yang memerlukan untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Prinsip STAR untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif arteri. STAR dapat digunakan dengan cepat dan akurat, tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien dan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok.
Yang klasifikasi START yang pertama adalah hijau. Pasien sadar dan dapat jalan dipisahkan dari pasien yang lain. Yang kedua kuning. Semua pasien yang tidak termasuk golongan merah maupun hijau termasuk dalam START yang warna kuning. Selanjutnya adalah merah. Merah itu adalah dari semua kasus, semua pasien yang ada dengan gangguan airway, breathing, circulation, disability, and exposure, termasuk pasien-pasien yang bernafas setelah airway dibebaskan, pernafasan kurang lebih dari 30 kali per menit, kapilari refill time lebih dari 2 detik. Selanjutnya yang kedua ada Secondary Assessment of Victim Endpoint atau SAFE. Sistem ini dapat mentriase dan mengelompokkan korban serta sangat membantu dalam menangani korban dalam jumlah banyak, sarana minimum, dan jauh dari fasilitas rumah sakit definitif. Kategori SAFE ada 3, yaitu yang pertama korban yang akan mati tanpa melihat jumlah perawatan yang diterimanya. 2. Korban yang akan selamat melihat langkah perawatan apa yang diberikan. 3. Korban yang akan sangat bergantung dari intervensi di lapangan yang sangat terbatas. Dengan keluhan ringan dan tidak ada kemungkinan menderita penyakit atau memiliki riwayat penyakit yang serius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routine multiple casualty triase. Yang pertama ada simple triage and rapid treatment atau START. START dalam hospital preparedness for emergency and disaster. Sistem ini lebih ideal digunakan untuk kejadian korban massal seperti pada kondisi bencana alam yang memungkinkan para medis untuk memilah pasien yang memerlukan untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Prinsip START untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif arteri. START dapat digunakan dengan cepat dan akurat, tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien dan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang klasifikasi START yang pertama adalah hijau. Pasien sadar dan dapat jalan dipisahkan dari pasien yang lain. Yang kedua kuning. Semua pasien yang tidak termasuk golongan merah maupun hijau termasuk dalam START yang warna kuning. Selanjutnya adalah merah. Merah itu adalah dari semua kasus, semua pasien yang ada dengan gangguan airway, breathing, circulation, disability, and exposure, termasuk pasien-pasien yang bernafas setelah airway dibebaskan, pernafasan kurang lebih dari 30 kali per menit, kapilari refill time lebih dari 2 detik. Selanjutnya yang kedua ada Secondary Assessment of Victim Endpoint atau SAFE. Sistem ini dapat mentriase dan mengelompokkan korban serta sangat membantu dalam menangani korban dalam jumlah banyak, sarana minimum, dan jauh dari fasilitas rumah sakit definitif. Kategori SAFE ada 3, yaitu yang pertama korban yang akan mati tanpa melihat jumlah perawatan yang diterimanya. 2. Korban yang akan selamat melihat langkah perawatan apa yang diberikan. 3. Korban yang akan sangat bergantung dari intervensi di lapangan yang sangat terbatas. Saya Arindra Pansasri Nugrahendin NIM 18006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasien acuity kategori skill atau PACS. Yang pertama yaitu PAC1, pasien dengan kolaps kardiovaskuler atau kondisi mengancam nyawa. Pertolongan tidak boleh delay sama sekali. Yang kedua yaitu PAC2, pasien dengan sakit berat, tidur di brankar atau bed dan distres berat, tetapi keadaan hemodinamik stabil di awal pemeriksaan.
Pasien menjadi prioritas pertolongan kedua dengan pengawasan ketat karena cenderung kolaps bila tidak mendapatkan pertolongan. PAC 3 yaitu pasien dengan sakit akut, moderate, mampu berjalan dan tidak beresiko kolaps. Pertolongan di EGD biasanya cukup dengan menghilangkan atau memperbaiki keluhan penyakit pasien. PAC 4 yaitu pasien non-emergency atau pasien yang dirawat di poli. Pasien tidak membutuhkan pengobatan segera dan tidak menderita penyakit yang berisiko mengancam nyawa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Dwi Irnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ESI atau Emergency Severity Index. Emergency Severity Index membagi kegawatan menjadi dua parameter, yaitu parameter gangguan hemodinamik dan parameter sumber daya. Emergency Severity Index dikembangkan di Amerika Serikat dan Kanada oleh Perhimpunan Perawat Emergensi. Lalu diadopsi di Eropa, Australia, dan Asia, dan kebanyakan di rumah sakit di Indonesia. Emergency Severity Index terdiri dari 5 skala prioritas. Untuk prioritas yang pertama dengan label biru, yaitu merupakan pasien-pasien dengan kondisi ada ancaman serius terhadap fungsi kehidupan. Untuk prioritas yang kedua dengan label merah, merupakan pasien-pasien dengan kondisi potensial life, limb, or organ threatening problem, atau ada potensi ancaman kehidupan, kecacatan, atau gangguan fungsi organ. Untuk prioritas yang ketiga dengan label kuning merupakan pasien-pasien yang memerlukan in-depth evaluation atau evaluasi mendalam. Dan untuk prioritas yang keempat dengan label hijau merupakan pasien-pasien yang hanya memerlukan satu macam sumber daya keperawatan di UGD. Dan yang terakhir prioritas 5 dengan label putih merupakan pasien-pasien yang tidak membutuhkan sumber daya di UGD. Sekian penjelasan pengertian Emergency Severity Index dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sylvia Sukmawati, NIM P18003. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari START. Apa itu START? START adalah salah satu triase yang dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu triase hitam, yang kedua triase merah, yang ketiga triase kuning, dan yang terakhir adalah triase hijau. Yang langkah pertama dari START adalah pernafasan atau breathing. Jika klien dalam keadaan tidak bernafas, maka bukalah jalan nafasnya, dan jika tetap tidak bernafas, maka berikanlah triase hitam. Dan jika klien frekuensi pernafasannya di atas 30 kali per menit atau di bawah 10 kali per menit, maka berikanlah triase merah. Dan jika klien berada pada frekuensi pernafasan 10-30 kali per menit, maka lakukanlah tindakan selanjutnya atau lakukan langkah selanjutnya dari START. Perkenalkan, nama saya Agelika Dinda Lorenza, NIM P18004. Langkah kedua yaitu cek perfusi atau capillary refill test. Yang pertama, bila lebih dari 2 detik dikategorikan dengan warna merah. Yang kedua, bila kurang dari 2 detik yaitu ke tahap berikutnya. Ketiga, bila pencahayaan kurang yaitu cek nadi radialis. Bila tidak teraba atau lemah berarti dikategorikan warna merah. Yang keempat, bila nadi radialis teraba ke tahap berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iris Matristanti, P18068. Di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga dari triase START. Langkah ketiga yaitu mental status. Yang pertama, berikan perintah sederhana kepada korban. Jika dapat mengikuti, diberikan warna kuning. Yang kedua, jika tidak dapat mengikuti perintah, diberikan warna merah. Tindakan yang harus cepat dilakukan adalah yang pertama, buka jalan nafas, bebaskan dari benda asing.
Yang kedua, berikan nafas buatan segera jika pasien tidak bernafas. Yang ketiga, balut tekan dan tinggikan jika ada luka, terbuka atau perdarahan. Perkenalkan, nama saya Bagus Purwosudjo dari P18A dengan NIM P18009. Setelah melakukan langkah 1 sampai 3 dan memberi tanda atau kartu pada pasien, lekas untuk menuju ke pasien lain yang belum dilakukan 3X. 3X selalu dievaluasi untuk menghindari terjadinya kesalahan pada waktu 3X. Perkenalkan, nama saya Agnes Firly Musafira, NIM P18002. Jadi di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi triase merupakan sistem pembagian atau klasifikasi yang berdasarkan berat atau ringannya kondisi klien atau kegawatan klien untuk memberikan sebuah intervensi. Namun, pada pemberian intervensi ini, perawat ataupun dokter memerlukan response time, yaitu secepatnya kurang dari 10 menit. Selanjutnya adalah tujuan dari pemberian triase. Pemberian triase ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan pasien mana yang harus diberikan resusitasi segera. Selanjutnya, macam-macam triase. Triase terdapat 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, single patient triase, dan yang kedua adalah routine multiple casualty triase. Pada routine multiple casualty triase ini ada 2 triase. Yang pertama yaitu triase start dan yang kedua adalah triase save. Selanjutnya adalah strategi triase yang dilakukan di rumah sakit. Strategi triase ini terdapat banyak sekali, namun ada 2 strategi triase yang paling banyak digunakan di rumah sakit, yaitu Singapore Patient Acuity Category Scale atau PACS, dan yang kedua adalah Emergency Severity Index atau ESI. Jadi 2 triase ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah ESI, yaitu triase yang parameternya menggunakan sumber daya dan hemodinamik. Namun pada triase PACS ini tidak memfokuskan pada sumber daya, namun memfokuskan parameternya pada keadaan emergensi dan non-emergensi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai triase start. Jadi triase start ini merupakan triase yang paling sering digunakan dalam kondisi sebuah bencana atau peristiwa yang memakan banyak korban. Jadi di sini saya akan menekankan lagi bahwa triase start ini memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama, triase warna hijau, yang kedua triase warna kuning, yang ketiga triase warna merah, dan yang keempat adalah triase warna hitam. Pada triase warna hijau ini nantinya akan diberikan kepada pasien yang masih sadar, yang masih mampu berjalan, dan pasien histeris. Selanjutnya triase warna kuning merupakan triase yang nantinya akan diberikan kepada pasien yang kondisinya tidak berada pada triase warna merah maupun triase warna hijau. Yang selanjutnya adalah triase warna merah. Triase warna merah ini merupakan triase yang nantinya diberikan kepada pasien prioritas 1 atau pasien yang tidak sadar dan tidak memenuhi dari segi airway-nya, kemudian breathing, circulation, kemudian disability, dan exposure. Kemudian triase warna hitam merupakan triase yang nantinya diberikan kepada pasien yang sudah meninggal dunia. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai triase dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika penjelasan yang kami berikan ini kurang jelas, tapi kami berharap semoga penjelasan mengenai materi triase ini dapat memberikan manfaat kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.